yang di rumah. Kak Endi apa kabar? Baik dong. Puji Tuhan. Semangat banget. Semangat. Oh ya, Kak Endi. Ya, Sebelum ya. itu kakak, aku mau tanya deh. Ini kita pakai seragam ini karena apa ya? Ini hari apa ya? Ini kan hari Minggu. Hari Minggu. Bukan cuma hari Minggu. Ternyata ini juga Hari Pendidikan Nasional. Wah iya benar. Wah, kita harus makin semangat belajar di sekolah. Benar, harus Tapi semangat bukan cuma di belajar. sekolah doang nih Kak Endi. Terus di mana? Di Sunday Gang juga Oh kita iya, harus lebih giat benar. lagi. Sunday Gang juga harus tetap semangat. Bener banget. Tapi Kak Endi, kita mau memulaikan ibadah nih. Tapi sebelum itu kakak mau ingatin nih buat semua kita. Iya. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama dengan sikap yang baik ya adik-adik. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau sebagai anak-anak Tuhan memberikan suara kami, tarian kami yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik berada, di setiap hati kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, Amin. Yeay! Kita ini adalah prajurit-prajurit Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, memuji Tuhan, Amen. menjadi berkat. Yeay! Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Yeay! Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Haleluya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Kita semua hebat ya adik-adik. Satria Kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. memuji, menari, melompat Buat Tuhan. Sekali lagi katakan satria kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Amin. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, 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 menari, menari, melompat buat Tuhan. Ore! Amin. Beri kemuliaan buat Haleluya. Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita mau semakin semangat lagi Ya, memuji Tuhan. yes. Karena nama Tuhan itu nama yang sangat besar. Amin. Bukan cuma nama yang besar, tapi dia nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Biar semua yang bernapas memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau
pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Yes, Kita punya haleluya. Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Dari pulau-pulau, bahkan Haleluya. lembah-lembah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, Yang tinggi, yang tinggi. loncat semua, clap your hands. Allahku dahsyat Berkuasa, Yes. seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Amin. Tuhan. Yeay. Halo semuanya, senang sekali tidak ketemu kalian lagi. Setiap minggu selalu dinanti-nantikan ketemu sama kalian. Kalian lihat nggak gambarnya ini? Keren nggak sih outer space? Kita lagi ada di luar angkasa gitu kan. Ini semua adalah ciptaannya Tuhan. Kita ini sebetulnya cuman kecil, tapi Tuhan perhatikan dibandingkan dengan semuanya yang ada ini. Kita itu sesuatu yang kecil, tetap disayangi, tetap diperhatikan sama Tuhan. Dan semua ciptaan ini kalau kita ngelihat, kita itu mesti kagum gak sih sama Tuhan. Teda juga ingin menyambut kalian yang baru pertama kali lihat tayangan ini. Ya, setiap minggu jam 9 ya, jangan lupa. Dan sekarang coba semua keluarkan your Bible. And one thing, minggu ini kalian pakai bahasa Inggris. Jadi your law Bible is in English. No problem if your teacher don't understand about it.
Tuhan ngerti, oke? Jadi sekarang mari kita sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. And our first today is in Psalm 8 verse 3. Look at the splendor of your skies, your creative genius glowing in the heaven. When I gaze at your moon and your stars, mounted like jewels in their settings, I know you are the fascinating artist who fashioned it all. Yes, God has fashioned everything to be like this good. Okay? Don't forget to love your Bible and send to your teacher in English. Dah. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Kita dalam ibadah kita, wah senang pasti. Nah sekarang saatnya kita untuk memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, yuk kita sama-sama belajar bersama. Kita buka dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan bahwa, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Nih katanya Tuhan, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, tahu enggak sih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa persembahan kita itu yang terpenting bukan tentang uangnya, bukan tentang hartanya, bukan tentang nominalnya. Tapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa ketaatan, dengar-dengaran tentang firman Tuhan itu yang terutama. Jadi saat kita memberikan persembahan, Tuhan bukan melihat tentang, kamu ngasihnya banyak ya, kamu ngasihnya sedikit ya, wah kamu rajin memberinya ya. Tidak, tapi Tuhan melihat bagaimana kita taat kepada firman yang sudah mengajarkan kepada kita. Jadi anak-anak jangan lupa ya, kita harus taat mendengar firman Tuhan. Karena saat kita memberi persembahan, ketaatan kita itu yang dilihat sama Tuhan. Oke, saat ini kita mau berdoa sebelum kita memberi persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri kepada kami boleh memberikan korban persembahan. Kami percaya Tuhan, saat kami memberi korban persembahan Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau yang melihat ketaatan kami. Dan biarlah Tuhan kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, jangan lupa ya, ini caranya memberikan korban persembahan ya. Kemudian jangan lupa juga, kita juga punya media sosial, Instagram. Oke. Siapa yang punya Instagram di sini? Jangan lupa ya, follow akunnya, oke? Follow akunnya, terus lihat tuh foto-fotonya, bisa di-scroll, boleh di-like juga. Nah, kemudian jangan lupa kita juga ada hotline. Jadi buat kalian kalau pengen tahu info yang terpaling baru atau mungkin kalian mau ngobrol, mau chatting, di sana juga ada hotline buat Sandi Gang. Jadi jangan lupa ya, IG kita dan hotline kita. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau yang memulihkan kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru, urapiku. Yes Tuhan, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang kami rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu. Amin, haleluya. Ini kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, haleluya. Ini kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih dalam lagi dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Menjamah mereka Tuhan, memulihkan hati mereka. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Angkat tanganmu dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Amin.
Sekali lagi, yuk semua nyatakan, minta sama Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah. Lagi katakan kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kuasamu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang rindu akan Engkau, mereka yang haus akan Engkau, mereka dijamah dan mereka dipulihkan. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami rindu dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Anak-anak-Mu semakin mengerti akan kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka akan terus tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Engkau yang sudah memberkati dan mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Om Petrus di sini ya. Senang ya, Om Petrus juga senang bisa ketemu lagi dengan kalian. Meskipun kita itu lewat online, tetapi Om percaya kalian itu semangat-semangat semua loh. Meskipun lewat online, buktinya Om Petrus selalu menerima foto-foto kalian, melihat foto-foto kalian yang luar biasa. Semangat semuanya ya, puji Tuhan. Nah, tentunya semangat ini juga saat ini semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di minggu-minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana setelah Tuhan Yesus bangkit, di situ rasul tinggal berapa? Ada anak-anak semuanya. Tinggal 11 rasul. Ya, dikurangi Yudas, tinggal 11 rasul. Nah, hari ini Om Petrus akan bercerita tentang rasul-rasul ini. Apa yang terjadi pada mereka? Ada satu rasul yang saat itu senang menyendiri karena merasa kehilangan Tuhan. Tetapi kita akan melihat dulu ya, bagaimana sih kisah dari rasul ini dan siapa dia. Dan firman ini Om ambil di dalam Yohanes 20. Di situ adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 29. Tapi poinnya Om akan ambil di ayat 24 sampai dengan 29. Yuk kita perhatikan yang satu ini. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Kau pergi meninggalkan kami Tuhan? Oh, Sudah Thomas, lebih baik kita berkumpul bersama dengan yang lainnya. tidak, aku di sini saja. Thomas, kita harus berkumpul untuk saling menguatkan. Buat apa? Kemarin orang-orang bilang kubur Yesus kosong. Sudahlah, tidak mau tertipu lagi oleh kalian. Yesus sudah mati. Aku sungguh tidak habis pikir. Setelah mengatakan kubur Yesus telah kosong, bagaimana mungkin para wanita itu bertemu dengan Yesus? Sungguh tidak masuk akal. Iya. Thomas juga akhir-akhir ini menghindar dari kita. Iya. Bahkan kemarin dia katakan kepadaku bahwa semua yang dia dengar itu adalah kebohongan. Iya.
Hai teman-teman, benar kata para wanita bahwa Yesus telah bangkit. Kita menemui Yesus waktu perjalanan ke Emmaus. Bagaimana bisa? Bahkan dia kemarin sempat tinggal bersama kita, Benar kata dia, memecahkan roti dan memberikannya untuk kita. benar kata dia. Tidak mungkin itu, nggak bisa. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus, 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 Yesus. Thomas, Yesus, kami melihat Yesus. Yesus sudah bangkit. Betul Mas. Ya, Kalian lagi. Kenapa sih? Kalian nggak bisa berhenti ngomongin hal itu. Tapi ini memang benar, ya Thomas. benar. Awalnya kami tidak percaya. Ya. Tapi Yesus benar-benar hidup, Thomas. Dia menemui kami. Gini ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Thomas, damai sejahtera bagimu, Thomas. Taruhlah jarimu dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah jarimu ke dalam lambungmu. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, anak-anakku yang manis di rumah, kalian sudah melihat tadi bagaimana itu Thomas. Dia selalu menyendiri, dia sedih karena kehilangan Tuhannya. Dia tidak tahu dan tidak mau memahami dan tidak mau mengerti kalau Tuhannya sudah bangkit. Dia tidak percaya itu. Sehingga dia menyendiri, sedih, dan dia dibawa dalam kelarutan kesedihannya. Tetapi teman-temannya selalu mensupport dia. Dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Dia tidak mau menyatukan diri dengan mereka yang memberikan kekuatan itu. Teman-temannya sudah memberitahu ke dia bahwa Tuhan sudah bangkit, tapi dia tidak percaya. Itu si Thomas itu nggak percaya, dia tetap menyendiri, adik-adik. Dia larut dalam kesedihannya. Tetapi di situ dikatakan bahwa pada satu hari, saat mereka berkumpul kembali dalam satu ruangan, di situ ada Thomas dan 10 teman-temannya. Pada saat itu Tuhan datang. Damai sejahtera bagimu. Thomas melihat, kaget. Dan Tuhan mengatakan kepada Thomas apa? Thomas, taruhlah jarimu ke tanganku. Lihat ini tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, kata Tuhan. Thomas, kamu jangan lagi tidak percaya ya, tetapi percayalah. Adik-adik, nah drama yang singkat ini, kisah yang singkat yang Om Petrus bawakan ini, satu pelajaran yang penting bagi kita. Kita tidak boleh meninggalkan persekutuan bersama-sama. Adik-adik semua, Om Petrus sekarang kan saya di rumah aja. Siapa bilang kalian tidak bersekutu? Kalian tetap bersekutu loh. Kalian tetap bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Kalian juga bersama-sama dengan guru-guru kalian. Ya, setiap minggu seperti saat ini, kalian beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tetapi spirit kita itu menjadi satu. Karena apa? Tuhan memberikan kesatuan di dalam roh kita. Memberkati kita. Haleluya. Adik-adik, Om Petrus melihat kalian
saat memberi laporan kepada guru, mengirim foto, mungkin papa mamanya yang mau fotokan kalian, difotokan, kemudian dikirim ke guru masing-masing, itu sudah menjadi satu persekutuan, menjadi kesatuan, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Dan poin yang kedua yang Om Petrus akan tanamkan kepada kalian, yaitu tentang iman. Adik-adik, Om Petrus akan bacakan satu ayat buat kalian ya. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Om Petrus baca, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, perhatikan yang ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Adik-adik semuanya, iman kita seperti Thomas tadi, jangan seperti Thomas. Dia baru percaya setelah melihat Yesus, setelah tahu tangan Tuhan Yesus yang berlubang. Tetapi saat ini kita mempunyai iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berbahagialah kalian di zaman saat ini. Meskipun kalian tidak melihat, tetapi kalian percaya. Seperti saat ini firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, kita dapat memindahkan gunung dengan iman kita yang sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil banget adik-adik. Ya, kecil banget. Tetapi dengan iman yang sekecil itu, kita dapat memindahkan gunung. Kalian saat ini menghadapi masalah apa? Di rumah kalian selalu di rumah. Kalian selalu berkutat di rumah saja. Belajar di rumah, kegiatan di rumah. Adik-adik, semuanya dilakukan di rumah. Mungkin ada semangat yang turun, mungkin ada yang semangat yang mulai lembek, tetapi Tuhan dikatakan apa? Dengan iman kita memiliki kekuatan atau kuasa dapat memindahkan gunung yang besar itu menjadi pindah. Ya, gunung yang kita hadapi mungkin gunung kesulitan menghadapi pelajaran, kesulitan menghadapi pelajaran yang secara online, menghadapi situasi ini, kesulitan ini dapat dipindahkan sehingga kita dapat menghadapi masalah ini bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa sini yang bersuka cita? Haleluya, semuanya bersuka cita ya. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat firman Tuhan saat ini hafalannya maksud Om Petrus ya. Hafalannya ada di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Om Petrus akan bacakan. Pendek, singkat, padat, dan semuanya harus dihafalkan ya. Puji Tuhan. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Om ulangi lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik ini berkati Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing
I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Puji Tuhan anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman dan melihat drama yang bagus sekali. Dan Teda mau menyemangati kalian, jangan pernah meragukan Yesus. Dia selalu ada buat kamu dan dia gak pernah meninggalkan kamu. Jangan kayak Thomas, kalau gak ngeliat gitu gak percaya. Tapi kita mau percaya sama Tuhan Yesus selamanya dan kita mau mengasihi dia. Karena kita tahu dia yang Tuhan yang mengasihi kita mau mengenal dia, mengasihi dia, melayani dia. Ya, dan kalau kalian hari ini lagi ngeklik YouTube kita, terus ngelihat apa ini yang diceritain? Drama tadi tentang apa ya? Siapa orang-orang itu? Itu ada di dalam Alkitab, kisah tentang Yesus yang datang ke dunia, disalibkan mati karena dosa kita, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut, karena itu dia punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Dia juga punya kuasa mengampuni dosa kita. Kalau kalian mau menjadi sahabat, menerima dia, karena kalian perlu Yesus, siapapun perlu Yesus, supaya kita bisa menikmati surga. Nah, kalau kalian mau, kalian menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun dosa kalian, dia pasti mengampuni dosamu. Sejelek apapun kamu, senakalnya kamu, sesalah-salahnya kamu, ketika kamu datang minta ampun, dia ampuni dosamu. Dia terlalu mengasihi kamu dan dia akan membantu kamu menjaga supaya kamu meninggalkan semua dosa itu. Yuk ikutin Teda berdoa kalau kamu memutuskan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang untuk kami. Hari ini, saat ini, aku berdoa mengundang Engkau masuk dalam hidupku, dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni kesalahan dan dosaku. Terima kasih. Mari menjadi sahabatku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Dan hamba berdoa buat setiap anak yang mendengar firman yang beribadah pada pagi hari ini. Berkati hidup mereka Tuhan. Mereka tidak pernah ditinggalkan. Tuhan, biarlah mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jadikan mereka anak-anak yang pintar Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan di hari pendidikan nasional ini Tuhan, anak-anak ini di sekolah akan menjadi anak-anak yang bersinar. Menjadi berkat buat guru-guru mereka. Waktu mereka nge-Zoom Tuhan, mereka akan tekun melihat dan memberkati hati guru-gurunya. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Amin. Buat kalian yang baru pertama kali ikut tadi, yang ikut doa sama Teda, selamat datang. Selamat datang. Jangan lupa setiap jam 9 pagi ya, ikuti ibadah online kita. Dan Oh iya Teda, jangan lupa nih Teda follow Instagram. Kita sekarang punya Instagram Elohim Sunday Gang. Dicek, di search, di follow, di scroll semua. Kalian like, lihat ya, terus setiap hari ikutin story-storynya kita. Ntar kita ada lomba-lombanya juga di sana. Terus kalian kalau ada pertanyaan, kalian bisa hubungin hotline kita. Ini nomornya tertera di situ.
hubungin, mau ngechat, mau WhatsApp, mau halo-halo sama kita, hubungi hotline kita. Sampai ketemu minggu Sampai depan. ketemu.